Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam video channel Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, berkah, berlimpah. Teman-teman, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang buku saya yang keempat, ya, berjudul Jalan Sang Pemenang. Ada sebuah kalimat motivasi yang menarik yang pernah saya dengar. Kalimatnya begini, berjalan dan mungkin tergelincir adalah pilihan yang lebih baik daripada hanya berdiam diri. Oke, berjalan dan mungkin tergelincir adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri. Nah, di buku Jalan Sang Pemenang itu ada sekitar 18 bab, ya. Totalnya sekitar 280 halaman, ya. Saat ini lagi dalam proses finishing, saya selesaikan. Saya ingin ngasih bocoran sedikit tentang beberapa bab, ya. Ada bab yang saya bahas yaitu mindset pemenang, ya. Ketika kita berbicara tentang pemenang, maka kapasitasnya adalah sangat luas sekali, teman-teman semua. Jadi pemenang ini konteksnya bukan hanya sekedar menang dalam sebuah pertandingan, menang dalam sebuah kompetisi, tapi hakikatnya menang dalam sebuah kehidupan. Karena kita sendiri sesungguhnya terlahir di dunia ini, kita adalah pemenang. Kenapa? Karena kita telah mampu mengalahkan berjuta-juta sel sperma yang ada di rahim ibu kita, dan kitalah yang berhasil menempatkan diri dalam ovum, ya. Kemudian kita dibuahin dan akhirnya kita lahir ke dunia ini sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pemenang tentu, ya, banyak orang yang bertepuk tangan, banyak orang yang bahagia, ya. Contohnya ya ketika orang lahir ke dunia, seorang anak lahir ke dunia, ya orang tuanya bahagia, orang-orang sekitarnya bahagia. Nah, artinya apa? Kita pun sesungguhnya terlahir sebagai seorang pemenang yang memancarkan energi bahagia. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadi seorang pemenang? Ya, ada sebuah kalimat mengatakan, if you want to go fast, you go alone, but if you want to far, you must go together. Ya, jika kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Oke? Nah, ada tiga syarat ya ketika kita ingin menjadi orang yang dalam tanda kutip pemenang ya dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus memiliki mindset creative thinking, ya, berpikir kreatif, ya. Bukan hanya sekedar berpikir positif, bukan hanya sekedar merasakan hal-hal positif, tapi kita harus berpikir kreatif. Kenapa? Karena orang pintar kalah dengan orang kreatif, ya. Karena orang kreatif ini adalah orang-orang yang senantiasa berpikir berbeda, ya, berpikir solusi dan berpikir mendapatkan sesuatu makna dari setiap kejadian. Orang-orang yang berpikir kreatif ini senantiasa menemukan solusi, ya. Kenapa? Karena dia melihat dalam sudut pandang yang berbeda, ya. Contohnya, ketika seseorang melihat kayu di pinggir jalan atau melihat tumpukan barang bekas di pinggir jalan, orang-orang biasa menganggap itu hanya sebatas sampah atau hanya sebatas barang biasa. Tapi ketika Anda berpikir kreatif, maka Anda juga akan menjadi orang yang melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemenang ini dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, communication skill, ya. Komunikasi dalam hal berinteraksi, berkomunikasi dengan diri dia sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena sekreatif apapun ide kita, sehebat apapun ide kita, sejago apapun pemikiran kita, ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan ide kita dengan baik, maka ide itu hanya sebatas ide, tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Karena tidak tersampaikan ide kita itu kepada orang lain. Dan kalaupun kita tidak memiliki komunikasi yang baik, maka ide itu tidak bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Oke? Jadi yang pertama tadi creative thinking, yang kedua adalah communication skill. Yang ketiga apa?
Yang ketiga adalah kolaborasi, ya. Seorang pemenang dia memiliki kemampuan berkolaborasi. Contoh, Anda tahu Microsoft? Selama ini Anda melihat bahwa Microsoft itu adalah milik Bill Gates, ya. Padahal ternyata di belakang Bill Gates itu ada Paul Allen, ya. Paul Allen inilah otaknya Microsoft, teman-teman semua, ya. Kemudian di belakangnya lagi ada Steve Ballmer. Nah, Steve Ballmer ini juga orang yang mengkampanyekan Microsoft menjadi sebuah perusahaan yang terkenal secara dunia. Artinya apa? Bill Gates itu tidak akan mampu membesarkan Microsoft ketika tidak ada Paul Allen. Karena Paul Allen inilah ide awalnya berdirinya Microsoft. Dan Microsoft tidak akan menjadi sebesar ini ketika ya Steve Ballmer tidak mampu mensinergikan stakeholder yang ada di Microsoft ini menjadi sebuah perusahaan terkenal. Jadi kolaborasi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi seorang pemenang. Oke? So, teman-teman semua, jadi apapun profesi Anda hari ini, ya, milikilah mindset pemenang, ya. Dan mindset pemenang memiliki 3C. C yang pertama adalah creative thinking, C yang kedua adalah communication skill, dan C yang ketiga adalah kolaborasi, ya. Senantiasa berpikir kreatif, milikilah kemampuan komunikasi dan berkolaborasilah karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oke? Baik, teman-teman semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Indonesia.